Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi pembahasan masalah dua karakter berbeda dari petugas BPJS Ketenagakerjaan yang khusus mengecek berkas dari para peserta yang melakukan klaim, terutama bagi kalian yang melakukan klaim secara online ya. Yang nantinya informasi yang akan saya berikan ini akan menjawab sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang saat ini mengalami kekurangan berkas saat akan melakukan klaim saldo JHT. Lalu seperti apa sih karakter dari petugas BPJS ini? Sebelum saya memberikan informasinya, alangkah baik dan aduhai indahnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar kedepannya kalian akan tetap mendapatkan solusi dan informasi bermanfaat seputar BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semisal, gimana Bang kalau saya hanya mempunyai fotokopi berkasnya saja? Atau gimana Bang kalau masa kerja di Paklaring saya tidak sesuai dengan iuran misalnya? Atau ada yang bertanya lagi, gimana kalau sebenarnya saya mempunyai 2 KPJ tapi yang telah saya upload cuma 1 KPJ aja? Atau pertanyaan sejenisnya yang intinya kalian mempunyai sedikit kekurangan berkas yang seharusnya berkas-berkas tersebut lengkap. Oke, saran saya jika kalian memiliki suatu berkas kekurangan, maka kalian tidak perlu banyak bertanya lagi. Silakan kalian ajukan saja dulu pengajuan klaim secara online. Karena jika kalian tidak mengajukan dulu, maka kalian tidak akan tahu jawabannya seperti apa. Apakah pengajuan klaim kalian ditolak atau diterima. Dan perlu saya sampaikan bahwa meskipun nantinya berkas kalian ditolak, itu bukan suatu masalah besar. Kalau ditolak, ya tinggal perbaiki lagi apa yang menjadi penyebab ditolaknya. Lalu tinggal ajukan ulang dan masalah selesai. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa meskipun berkas kalian ada yang tidak lengkap, semisal kamu hanya mempunyai berkas fotokopinya saja, maka bisa saja akan tetap di ACC karena yang akan saya berikan informasi ini adalah dua karakter berbeda dari petugas BPJS yang mengecek atau memverifikasi berkas kalian. Mohon diingat bahwa di sini saya tidak menyebutkan nama dan wilayah di mana petugas yang mempunyai dua karakter tersebut. Tapi di sini saya hanya memberikan ilustrasi saja, namun tetap pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Karakter yang pertama adalah petugas yang memiliki mata elang. Dalam artian, kalau ada sedikit saja kekurangan berkas, atau ada yang tidak cocok periode kerja di Paklaring, atau bahkan berkasmu itu bukan yang aslinya alias hasil fotokopian, atau bahkan kamu memakai Paklaring palsu, maka bagi petugas yang memiliki penglihatan tajam seperti elang ini, dalam artian petugas ini sangat jeli ya, memeriksa berkas kita, maka jika ada yang kekurangan berkas akan langsung ditolak. Lalu karakter yang kedua, di sini saya menyebutnya sebagai petugas yang hilaf. Hilaf. Kenapa disebut hilaf? Dalam proses memverifikasi berkas-berkas klaim, para peserta tentunya pihak BPJS ini mempunyai standarisasi pengajuan mana yang layak di ACC dan tidak layak di ACC. Contoh, saat kita melakukan klaim secara online di Lapak Asik, jelas di situ ada himbauan bahwa nanti pada saat wawancara online mohon untuk dipersiapkan dokumen asli. Namun faktanya yang terjadi di lapangan adalah ada sebagian orang yang mengaku berkasnya tetap di ACC meskipun periode masa kerja di Paklaring tidak sesuai atau menggunakan berkas yang hasil fotokopiannya saja, bahkan ada yang menggunakan Paklaring palsu. Kenapa bisa di ACC? Nah, dari sini terbongkar sudah sepak terjang dari para jasa-jasa atau calo-calo penyedia Paklaring palsu bahwa sesungguhnya mereka hanya memanfaatkan momen-momen di mana petugas hilaf saat memverifikasi berkasnya. Makanya saya sering lihat di grup-grup Facebook ya, bahwa ada jasa yang mempunyai slogan itu garansi sampai cair atau gratis revisi Paklaring sampai cair. Wow, karena apa? Karena bagi yang menggunakan Paklaring palsu akan ditolak mentah-mentah jika ketemu dengan petugas yang memiliki mata elang yang pertama tadi. Dan para calo ini tidak sekali dua kali mengajukan klaim secara online sampai bertemu dengan petugas yang hilaf. Namun seperti biasa yang perlu saya tekankan di sini di setiap konten-konten saya, bahwa saya tidak sama sekali merekomendasikan menggunakan Paklaring palsu,
Karena seperti yang sudah pernah saya katakan, jika ada pihak yang merasa dirugikan, tidak menutup kemungkinan bagi yang menggunakan pak laring palsu bisa saja terjerat hukum. Makanya kalau ada pihak-pihak yang berkomentar di channel ini menyediakan jasa-jasa pak laring dan sejenisnya, akan langsung saya blokir. Karena saya tidak ingin penonton-penonton saya menggunakan cara yang salah dan bisa saja merugikan diri sendiri. Saya himbau buat para jasa-jasa yang seperti ini, janganlah kalian mengotori channel orang lain. Buatlah lapak sendiri atau silakan buat channel sendiri dan resiko ditanggung Anda. Jadi inti dari pembahasan saya ini adalah kalau memang kamu mempunyai berkas-berkas yang mungkin tidak lengkap atau ada data yang sedikit tidak cocok atau apapun jenisnya kecuali pak laring palsu, silakan kalian ajukan saja dulu secara online karena ada harapan untuk berkas kalian di ACC. Selama berkas kalian asli, meskipun yang ada cuma fotokopinya aja, atau ada berkas yang tidak cocok sedikit, silakan dicoba saja terlebih dahulu. Soal diterima atau tidak diterima, urusan belakangan, karena kita bisa memperbaikinya dan mengajukan ulang kembali. Karena sesuai fakta di lapangan, ada sebagian kecil mengaku telah di ACC meskipun ada kekurangan berkas. Jadi seperti itulah dua karakter berbeda dari petugas BPJS-TK. Tentunya di sini saya sangat mengapresiasi kinerja dari petugas BPJS-TK. Balik lagi kepada kodrat kita sebagai manusia yang terkadang hilaf. Namun tentunya saya yakin dari petugas BPJS-TK telah bekerja keras melalui tahapan-tahapan yang panjang untuk memverifikasi berkas kita untuk dinyatakan berkas klaim kita itu layak atau tidak. Semoga ada hikmah dari apa yang saya informasikan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.